Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kemudahan dan kelapangan, keikhlasan, ada kuota gitu ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan BPI online siang hari ini gitu ya, meskipun via secara virtual atau melalui WhatsApp seperti ini gitu ya. Gak apa-apa. Niat kita adalah menuntut ilmu, jadi bagaimanapun caranya semoga ilmu yang kita dapatkan itu berkah gitu ya. Walaupun hanya melalui virtual seperti ini, semoga kalian tetap bisa menyimak dengan baik, nanti kita diskusi dengan baik. Materi hari ini apa Ustazah? Oke Nana, materi hari ini adalah tentang malu, memiliki rasa malu dalam melakukan kemaksiatan. Banyak nih sekarang akhir-akhir ini orang-orang udah nggak tahu malu lagi, udah nggak punya malu lagi untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang buruk gitu ya di depan umum. Contohnya kalian bisa pergi ke taman deh. Di taman itu banyak orang, laki-laki perempuan berdua-duaan gitu ya, dan kita nggak pernah tahu itu mereka apa sudah halal, pasangan halal atau belum. Dan kayaknya sih menurut survei mereka itu ya belum resmi halal gitu ya, belum resmi nikah di KUA gitu. Dan mereka berdua-duaan, bahkan ada yang mungkin sambil pegangan tangan, sambil gitu deh ya gitu. Dan itu udah nggak malu lagi gitu di taman, di depan di taman gitu kan, itu nggak punya rasa malu. Belum lagi yang di sekarang ini kan karena kita kegiatan di rumah aja, mungkin kalian bisa cari tuh di YouTube, di Facebook, di Instagram, gimana video-videonya di sana. Udah nggak malu lagi untuk buka aurat gitu kan, yang padahal muslim gitu, pakai jilbab, pakai baju ketat, semuanya deh gitu. Padahal tahu itu agamanya adalah Islam gitu. Dan yang perempuan itu kan wajib menutup aurat gitu. Belum lagi yang lain-lain ya, banyak sekali maksiat. Belum lagi kata-kata yang terucap gitu, bisa jadi kata-katanya itu kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu kan, yang kemudian sudah tidak malu lagi untuk diutarakan gitu di media secara umum. Nah, anak-anakku yang sholihah, mereka semua yang melakukan itu berdalih atas dasar kebebasan, benar nggak? Mungkin kalian juga pernah ada yang ngelakuin hal-hal yang memalukan dan kemudian kalian mengatasnamakan kebebasan. Ya bebas lah, orang hidup ini merdeka, bebas gitu, mau melakukan apa aja, suka-suka saya gitu kan. Saya yang nanggung dosanya, bukan kamu, ngapain peduli amat gitu ya. Bodohin amat orang lain mau ngomong apa. Mungkin ada yang pernah seperti itu, istighfar semuanya ya. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita tidak seperti itu lagi sekarang gitu ya. Bahwasanya ada kaidah yang mengatakan kebebasan seseorang itu bisa menjadi terbatas dengan adanya kebebasan orang lain. Jadi contohnya gini nih, kalian nyetel musik keras-keras sambil nyanyi-nyanyi keras-keras ya, terus kemudian kalian ganggu tetangga dan tetangga itu protes gitu kan ya, musiknya berisik nih, terus kalian bilang ya bebas, suka-suka saya, orang TV saya, ada video saya, alat musik saya gitu kan. Padahal si tetangga kita itu juga punya kebebasan. Makanya kebebasan kita itu bisa jadi terbatas dengan adanya kebebasan orang lain gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah kita itu jangan sampai mengganggu orang lain gitu ya. Apa yang kita lakukan tuh jangan sampai mengganggu orang lain. Harus punya rasa toleransi gitu
Tuh, dan orang yang toleran itu adalah orang yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Orang yang merdeka itu udah pasti bebas ya. Tapi kalau orang yang bebas belum tentu merdeka. Tuh. Nah, jika seseorang mempunyai rasa malu, maka hidupnya itu sebenarnya rasa malu itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Dan rasa malu itu sebenarnya positif. Tapi rasa malu dalam melakukan keburukan, ya. Beda dengan ketika disuruh gurunya, nah maju ke depan, coba ini jawab pertanyaan ustazah gitu. Malu ustazah, coba presentasi, malu ustazah gitu. Itu beda ya. Itu malu yang salah, itu bukan malu tapi itu tidak percaya diri. Beda kan ya. Kalau malu itu malu berbuat kesalahan. Nah, jadi seorang yang punya rasa malu maka hidupnya akan memperhatikan batasan-batasan yang berhubungan antara dirinya dan orang lain. Jika ingin berbuat atau melakukan sesuatu maka dia akan melihat dampak yang akan menimpa dirinya dan juga orang lain. Gitu. Jadi dipikirkan dulu nih apa dampaknya gitu ya. Dampak kepada saya dan dampak kepada orang lain. Dan rasa malu inilah yang menjadikan remnya orang beriman ya. Apa ya buat ngerem ya dalam berperilaku dan bertutur kata gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bisa dibacakan ya. Rasa malu itu seluruhnya adalah kebaikan. 75 cabang, yang utama ialah kalimat la ilaha illallah dan yang terendah ialah menyingkirkan gangguan di jalanan, dan malu itu satu cabang dari iman. Ada lagi di hadis riwayat Bukhari, rasa malu di antara yang bisa diperoleh manusia dari pesan para nabi terdahulu adalah kalau engkau tidak malu, silahkan berbuat sesukamu. Tuh ya. Malu itu cabang dari iman, kemudian rasa malu itu adalah kebaikan. Malu berbuat maksiat ya, malu berbuat jahat, malu mengganggu orang lain gitu maksudnya. Malu datang terlambat gitu ya. Nah itu rasa malu, bukan malu maju ke depan presentasi dalam kebaikan gitu. Jangan malu kalau dalam kebaikan, itu namanya tidak percaya diri tuh. Nah Ustazah mau menyampaikan nih ada macam-macam rasa malu. Yang pertama malu dari Allah. Sesungguhnya Allah malu jika seorang hamba membentangkan kedua tangannya kepadanya seraya meminta kebaikan lalu ditolaknya dengan sia-sia. Allah tuh malu kalau nggak ngabulin doa hambanya. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa karena pasti Allah kabulkan. Kemudian yang kedua malunya Rasulullah. Rasulullah itu lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pingitan. Waduh, masya Allah gitu ya. Rasulullah aja pemalu. Ya malu dalam keburukan loh ya. Oke, berikutnya malu seorang pemuda tampan dan elok rupawan kepada Allah. Nah ini ada di dalam surat Yusuf ayat 23. Tentang Nabi Yusuf nih, coba dibuka aja ya. Kemudian ada malu ala gadis desa, ada surat Al-Qasas ayat 25. Ada malu kepada orang yang sudah meninggal. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya masuk ke dalam rumahku di mana Rasulullah dikubur di dalamnya dan saya melepas baju saya. Saya berkata mereka berdua adalah suami dan ayahku. Ketika Umar dikubur bersama mereka, saya tidak masuk ke rumah kecuali dengan busana tertutup rapat karena malu kepada Umar gitu. Jadi malu juga kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian malu yang terpuji. Betapa dicontohkannya oleh wanita kaum Ansor yang tidak terhalang oleh rasa malu untuk mempelajari agama Allah, khususnya dalam masalah fikih kewanitaan yang berhubungan dengan keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada wanita Ansor, gitu ya. Nah, jadi hadisnya sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang masalah agama. Gitu. Jadi nggak malu nih untuk tanya tentang agama, apalagi yang berkaitan dengan fikih wanita, gitu ya. Terus kemudian malu yang kurang baik. Nah, ada sedikit cerita dan ini kisah nyata yang menimpa rekan saya. Rekan Ustazah. Ini bacaan aja sih.
Singkat cerita, ketika itu teman saya pernah mengeluh akan piutang dari temannya yang enggan bayar hingga waktu yang amat lama dan belum ada ucapan maaf atau pemberitahuan darinya kalau saya belum punya uang, nanti ya saya bayar utangnya. Lalu saya tanyakan padanya, kenapa tidak kamu tagih saja sama dia? Malu, katanya gitu. Seharusnya peminjamlah yang malu karena belum membayarkan hutangnya dan belum juga memberi konfirmasi apapun, bukan malah yang dipinjami. Atau mungkin dia lupa karena sudah terlalu lama, makanya harus diingatkan dengan baik gitu. Malu tapi malah mengeluh, justru rasa malu inilah yang harus dihindarkan gitu ya. Malu tapi malah ngeluh, itu harus dihindarkan, itu malunya nggak baik. Kita juga butuh uang, dan yang terpenting adalah cara penyampaiannya yang sopan dan tidak menyinggung perasaan ya. Apalagi sampai menyakiti hati si peminjamnya. Toh manusia juga adalah makhluk berakal yang bisa disentuh dengan bahasa hati dan kelemah lembutan, sekeras apapun dia. Dan yang terakhir, malu untuk menunda kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sejatinya memiliki rasa malu itu bisa mendukung manusia untuk terus berbuat kebaikan dimanapun ia berada. Rasa malu senantiasa akan menjadikan manusia terpuji dan mulia, dan rasa malu itu bisa mendorong anak untuk berbakti pada orang tua, manusia untuk berbuat baik, kemudian wanita untuk lebih rapih dalam berbusana dan menjalankan taat beragama gitu ya, dan mendorong kita semua untuk bersyukur atas segala pemberian Tuhan yang tidak bisa dihitung oleh angka-angka gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah ini kalian memiliki rasa malu untuk melakukan kebaikan, dan dengan rasa malu itu setelah ini kalian akan memiliki rasa malu untuk berbuat kemaksiatan, dan dengan rasa malu itu bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk menyegerakan kebaikan, dan kebaikan itu sejatinya akan memberikan kebahagiaan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum.